yang percaya bahasanya kita punya Tuhan Allah dan nanti di akhirat ada surga, ketahuilah menuju surga telah Allah siapkan masing-masing orang pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Wassallallahu wasallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwa di dalam kita memohon kepada Allah, Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Memohonlah engkau kepadaku, niscaya aku akan kabul, akan aku beri. Mungkin ada seorang hamba yang berkata, doaku belum dikabul. Ketahuilah bahwa yang perlu kita koreksi dulu adalah cara berdoa. Memohon kepada Allah. Bagaimana kita memohon kepada Allah? Sekarang kita membuat contoh saja. Suatu ketika kita membuat kesalahan dengan orang tua kita. Bukan kesalahan, apakah besar atau kecil salah. Kemudian di saat kita membuat kesalahan kepada orang tua, tak taunya besok paginya kita butuh uang, mau minta duit kepada orang tua kita. Kira-kira adab kita bagaimana di saat kita mau minta duit kepada orang tua kita? Kalau orang cerdas akan berpikir, dia minta maaf terlebih dahulu. Kalau kita melakukan kesalahan, maaf pun belum, tiba-tiba langsung minta duit, mungkin bisa menjadi marah orang tua kita. Walillahil mathalul a'la. Memang kita membuat contoh untuk Allah tidak boleh. Ini hanya pendekatan saja. Bagaimana orang yang tidak pernah bertobat lalu berdoa. Doanya tidak dikabul oleh Allah. Sampai digambarkan dalam hadis Nabi, diceritakan tentang seorang yang asy'ad aghbar. Orang yang dalam keadaan bajunya compang-camping, muddu yadah, memohon kepada Allah. Artinya digambarkan doa yang memenuhi syarat-syaratnya. Menjauhi daripada gebiar dunia, kemudian menengadahkan tangan. Ya muddu yadahu, manjang menengadahkan tangannya. Karena dalam doa itu ada ilhah, minta kepada Allah yang serius. Ya muddu yadahu wa yaqulu ya Rabb, dia berdoa dan mengulang-ulang ya Rabb. Semestinya ini adalah doa dikabul. Akan tapi tidak dikabul oleh Allah. Kenapa? Anna yustajabu lahu du'a. Gimana akan dikabul doanya? Kenapa? Malbasuhu haram, makaluhu haram. Yang dimakan haram, yang dipakai haram, wa masrabu haram, yang diminum haram. Artinya apa? Kalau dia belum tobat, bagaimana Allah akan mengabul? Kayak tadi, kepada orang saja seperti itu. Maka hendaknya bagi siapapun yang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya didahului dengan pertobat, penyesalan akan segala dosa. Itu yang akan menjadikan sebab mudah dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat nasuha adalah pembuka segala pintu. Berdoa akan buka pintu doa. Beristighfar. Kita menginginkan rezeki, kita menginginkan keturunan, kita menginginkan kemudahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Setelah itu apa? Selama ini yang kita inginkan, kita mohon panjatkan kepada Allah, akan diberi. Yursil sama alaikum midrara, akan diberikan Allah hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, akan diberi oleh Allah kekayaan, kecukupan, anak keturunan yang baik dan seterusnya. Jadi tobat ini adalah syarat kalau kita ingin dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan menyesal. Kemudian setelah kita mohon ampun kepada Allah, menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar doa kita dikabul, syarat pertama dan utama adalah bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hilangkan hijab itu. Kita hilangkan sebab Allah murka kepada kita. Dan kalau sudah orang banyak istighfar, ketahuilah Allah akan memberi apa yang kita inginkan, biarpun kita belum sempat menengadahkan tangan, biarpun kita belum sempat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada penjelasan selanjutnya, pengkabulan doa tidak harus di dunia, tapi ada nanti di akhirat. Dan pengkabulan doa kadang tidak seperti yang kita inginkan, kadang menjadi bentuk lain yang lebih penting lagi. Intinya bahwa doa yang kita panjatkan hendaknya didahului dengan permohonan ampun. Jadi antara tobat dengan doa adalah sangat erat. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi di dalam berdoa, yakini bahasanya ini adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan doa itu mukhul ibadah, saripati ibadah. Lengkaplah seorang hamba yang bermohon kepada Allah, didahului dengan doa, didahului dengan pertobatan, bebas dia.
dosa diampuni oleh Allah, pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dunia pun dikabul doa-doanya, di akhirat dikabul, sehingga betul-betul menjadi manusia mulia di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah tobat dan memperbanyak amal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang percaya bahasanya kita punya Tuhan Allah dan nanti di akhirat ada surga, ketahuilah menuju surga telah Allah siapkan masing-masing orang pintunya.